Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa di semester genap ini dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan lanjutan setelah di semester ganjil kita telah belajar tentang pendidikan Pancasila. Baik, pada pendidikan kewarganegaraan, adapun pada pertemuan yang perdana ini, kita akan membahas tentang materi kuliah pertemuan yang pertama, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK, ya, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita berharap bahwa tujuan pembelajaran yang kita berikan pada pertemuan pertama ini ada 3 yang kita harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mendapatkan materinya, maka akan bisa kepada mahasiswa sekalian untuk mengetahui, memahami, ya, apa tujuan pembelajaran ini, sehingga tidak hanya mengenal dan mengetahui, tapi juga harus bisa memahami secara mendalam, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran setelah proses pembelajaran pada pertemuan pertama ini, maka mahasiswa diharapkan mampu, ya. Yang pertama adalah bisa menjelaskan apa yang menjadi eh, pengertian, tujuan dan kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi mampu menjelaskan apa yang menjadi pengertian, tujuan, dan kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mampu menuliskan visi dan misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mampu menuliskan visi dan misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di samping menuliskan juga harus bisa mendeskripsikan, ya, menerangkan tentang visi dan misi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu mampu menuliskan landasan hukum dan landasan historis dari pendidikan kewarganegaraan. Ya, sama, di samping bisa menuliskan juga harus bisa menjelaskan, ya, menerangkan landasan hukum dan landasan historis dari pendidikan kewarganegaraan. Baik, 3 besar ini saja yang kita harapkan fokus kepada seluruh mahasiswa dalam materi kuliah pertemuan pertama ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Baik, silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Kita ingatkan lagi 3 hal di atas menjadi fokus tujuan pembelajaran ini, sehingga diharapkan setelah mendapatkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembang kepribadian bisa menjelaskan 3 hal yang kita sebutkan di atas. Baik, yang pertama pengertian pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk, ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis. Untuk mengembangkan kultur
demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Jadi, pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis, ya, yaitu yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Jadi, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan kultur demokratis, ya. Jadi kita sudah belajar sebelumnya di semester ganjil tentang pendidikan Pancasila yang akan membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kultur demokratis yang kita kembangkan di sini adalah kultur demokratis yang Pancasila, ya. Demokrasi yang Pancasila di mana kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, ya, berdasarkan Pancasila. Kita sudah belajar sebelumnya membentuk jati diri kita di dalam pendidikan kewarganegaraan ini untuk menjadi warga negara yang demokratis, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun itu, kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, ya, kita akan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan membentuk jati diri kita, membentuk kultur bangsa Indonesia. Dan berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, ya, maka mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, yang mana itu tidak hanya pendidikan kewarganegaraan, juga ada pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Jadi ini menjadi mata kuliah yang wajib, ya, bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Adapun cakupan materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu nanti kita akan bicara tentang identitas, ya, identitas nasional, ya. Kita akan bicara tentang identitas nasional. Apa yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia? Kemudian kita juga akan bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Kita juga akan bicara tentang negara dan konstitusi. Kita bicara juga tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi serta hak asasi manusia dan rule of law. Kemudian juga kita akan bicara tentang geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan ini, materi yang akan diberikan yang pertama tentang identitas nasional, kemudian diikuti oleh hak dan kewajiban warga negara, kemudian juga bicara tentang negara dan konstitusi, bicara tentang demokrasi, pendidikan demokrasi, HAM atau asasi manusia, dan rule of law, ya, penegakan hukum, kemudian juga bicara tentang geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Nah, dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi, ya, pasal 35 ayat 3 juga mewajibkan, ya, mata kuliah kewarganegaraan ini disampaikan di perguruan tinggi. Jadi artinya pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah yang wajib yang diikuti oleh mahasiswa ketika kuliah di perguruan tinggi, ya, karena ini mempelajari tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara untuk menjadi warga negara yang demokratis, warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, warga negara yang mengerti tentang hak asasi manusia, warga negara yang akan mematuhi konstitusinya,
mematuhi hukum dan juga tahu bagaimana mempertahankan ketahanan dari negaranya. Nah, dalam penjelasan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu juga disebutkan bahwa mata kuliah kewarganegaraan itu mencakup, ya, adalah pendidikan yang mencakup tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Jadi 4, ya, yang akan dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini fokusnya. Yang pertama, pendidikan yang mencakup tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi-materi tadi yang kita sebutkan tadi dalam 4 besar, ya, dalam garis besarnya adalah bicara tentang Pancasila, bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, bicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini yang akan dipelajari, yang nanti akan dibagi ke dalam pembahasan tentang identitas nasional, HAM, rule of law, geopolitik Indonesia, geostrategi, ya, tentang demokrasi, tentang negara dan konstitusi, hak dan kewajiban negara. Ya, karena apa? Agar membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi, dalam pelajari pendidikan kewarganegaraan ini akan melahirkan mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, termasuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, menurut Nokman Sumantri, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para mahasiswa untuk berpikir kritis, ya, analitis, bersikap, bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini jelas garisnya bahwa kenapa kita belajar tentang pendidikan Pancasila di semester ganjil yang lalu, karena kita akan melanjutkan berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan agar menjadikan mahasiswa itu berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis di negara Indonesia ini, tetapi tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau di semester ganjil kita bicara tentang pendidikan Pancasila, tentu kita sudah punya bekal tentang pendidikan Pancasila, bagaimana hidup di negara Pancasila, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, Pancasila sebagai ideologi, ya, telah menunjukkan kita bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, dan kita perkuat lagi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang sejati, warga negara yang demokratis, ya, yang hidup demokratis di Indonesia, yang tentu tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi jati diri, menjadi identitas sebagai warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa tentunya. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional. Nah, jadi kalau wajib nasional itu artinya dimanapun berkuliah, di universitas manapun, perguruan tinggi manapun, wajib ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Jadi harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan, baik itu diploma maupun sarjana ya. Jadi baik itu yang D3 misalnya ya, atau S1, semua wajib mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi ya. Jadi walaupun ini bicara tentang hal yang pokok dalam kehidupan kita berbangsa negara, ya, landasan dasar negara ya, dan dasar operasional negara, tapi bukanlah suatu indoktrinasi, artinya dicekoki, menerima apa adanya ya, tanpa ada proses yang dijalankan sehingga pemahaman yang didapat oleh mahasiswa itu tidak hanya pemahaman sempit yang hanya dicekoki, yang hanya disuapi materi, tetapi juga mahasiswanya bisa berperan aktif, berpartisipasi ya di dalam pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu dengan metode yang memungkinkan ya daya kritis mahasiswa. Jadi bukan menghilangkan daya kritis mahasiswa dalam pendidikan kewarganegaraan, tapi membangun daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Jadi persoalan bangsa ini bukan untuk menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, dan itu adalah sesuatu yang harus kita bicarakan, kita diskusikan, kita cari problemnya di mana, kita cari solusinya bagaimana, sehingga dalam pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mahasiswa menjadi kritis melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa, dan tentu diharapkan bisa juga memberikan solusi-solusi ya, tidak hanya bicara tentang masalah tapi juga bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, bisa jadi dengan hasil diskusi-diskusi, pemikiran-pemikiran kita bersama, maka akan dapatlah suatu solusi yang baik dalam memecahkan berbagai macam persoalan bangsa kita pada hari ini. Nah, pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian berdasarkan kurikulum, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara, civic intelligence, menumbuhkan partisipasi warga negara, civic participation, dan mengembangkan tanggung jawab warga negara untuk bela negara, civic responsibility. Jadi sekali lagi, tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, tetap berkeadaban, mampu mempunyai daya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dipertegas lagi bahwa kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan diri yang beragam dari segi agama,
sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pendidikan kewarganegaraan mengembangkan kecerdasan warga negara, civic intelligence, menumbuhkan partisipasi warga negara, civic participation, dan mengembangkan tanggung jawab warga negara untuk bela negara, civic responsibility. Nah, warga negara yang cerdas, warga negara yang cerdas, gunanya apa ya? Untuk mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Ya, kalau warga negara tidak cerdas, kita tidak bisa berharap banyak bahwa persoalan bangsa ini bisa diatasi. Ya, ada solusinya, tapi tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, oleh karena itu warga negara yang cerdas, yaitu yang kita harapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Sekurang-kurangnya bisa memberikan solusi. Kemudian melalui partisipasi warga negara akan membawa kemajuan negara. Karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggung jawab warga negara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya. Jadi tidak ada negara dunia ini bisa maju tanpa ada partisipasi dari warga negaranya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali dalam pendidikan kewarganegaraan ini melahirkan warga negara yang cerdas, yang berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab terhadap negaranya, sehingga dengan partisipasi seluruh warga negara ini mampu memberikan solusi, mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa, dan ikut serta bertanggung jawab terhadap negara ini dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi negara dan bangsa, sehingga bisa berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Kita sudah bicara tadi fungsinya, apanya dan sebagainya. Sekarang kita bicara tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi setiap mata kuliah ada tujuan, ada kompetensi yang diharapkan, sehingga mahasiswa setelah mempelajari ini mempunyai kompetensi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mata kuliah tersebut. Nah, dalam hal ini kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, itulah kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa ini akan menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berkuliah, kemudian akan hidup di tengah masyarakat, akan bekerja, mengabdi. Jadilah warga negara, jadilah seorang ilmuwan, jadilah seorang profesional, apapun itu bidangnya, tapi tetap memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Warga negara yang demokratis, yang selalu menjaga keadaban dan memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa yaitu harus mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Nah, dengan berbekal kemampuan intelektual ini, maka diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan long live learning, proses belajar sepanjang hayat,
yaitu menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentang pendidikan tinggi, maka pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Aziz Wahab dan Sapria, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Tujuan mulia dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, kemudian pendidikan kewarganegaraan dimasukkan juga untuk menjadikan mahasiswa menjadi ilmuwan yang profesional, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, kemudian menurut Martini, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi, dan keahliannya, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dari komunitas tempat, bangsa, dan dunia. Selain itu, juga untuk membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas. Tidak hanya baik, tapi juga warga negara yang cerdas. Warga negara yang demokratik berkeadaban. Warga negara yang bertanggung jawab dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Nah, tentu hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi. Bagaimana kita ketahui, yaitu untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsanya. Yang kedua, yaitu dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Ketiga, yaitu dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang keempat, yaitu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah kira-kira sudah cukup panjang lebar tujuan dari pendidikan warga negara. Nah, berdasarkan tadi ada satu pertanyaan yang menarik yang nanti akan harus dijawab, dijelaskan apa yang menjadi pengertian dan tujuan serta kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik. Nah, jadi dengan telah kita mengetahui tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, nah, oleh karena itu, berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki sikap, keterampilan, dan kesadaran bernegara yang tinggi, sehingga akan membawanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi dengan adanya pendidikan
kewarganegaraan ini tidak hanya ingin melahirkan mahasiswa-mahasiswa profesional-profesional yang pandai ya, tahu, memiliki kemampuan ilmunya, tapi juga harus memiliki akhlak, sikap, ya, kesadaran, disiplin, ya, partisipasi demi kemajuan bangsanya. Untuk apa? Mahasiswa pintar, ya, cerdas, tapi tidak peduli, ya, tidak mau berpartisipasi, tidak adanya akhlak yang baik. Nah, inilah yang kita sampaikan dalam materi-materi perkuliahan, baik itu di dalam pendidikan Pancasila di semester ganjil yang lalu, dan sekarang kita sempurnakan dengan pendidikan kewarganegaraan di semester genap ini, sehingga betul-betul setelah mendapatkan bekal Pancasila, maka mahasiswa ditambah lagi dengan pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik, yang cerdas, yang berakhlak mulia, ya, sehingga mau berpartisipasi, ikut serta mencapai tujuan negara ini, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa itu kompetensi, visi, dan misi pendidikan kewarganegaraan? Nah, menurut Sumarsono, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, ya, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, ya, Pancasila